Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah yang kebetulan saat ini adalah kemuhammadiyahan. Di pertemuan ini saya akan membahas berkaitan dengan perkembangan dunia Islam. Tapi sebelum itu, saya ingin sampaikan dulu bahwa bagaimana pemahaman kita berkaitan dengan gerakan Muhammadiyah dan bagaimana upaya kita untuk mempelajari apa dan siapa itu Muhammadiyah. Maka sebetulnya dalam mata kuliah kita bisa tinjau ya dalam 3 aspek. Jadi yang pertama adalah aspek historisitas. Nanti kita juga akan awali pembahasan kita berkaitan dengan bagaimana Muhammadiyah ditinjau dari sejarahnya. Tidak saja kapan dan siapa pendirinya, tapi ada latar belakang atau peristiwa yang melatar belakangi kenapa Muhammadiyah lahir. Faktor apa, baik faktor subjektifnya Ahmad Dahlan maupun faktor objektif, situasi lokal, situasi global bahkan, bagaimana Muhammadiyah lahir. Jadi kita nanti akan bahas juga berkaitan dengan historisitasnya. Tapi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita juga akan bahas bagaimana kita memahami gerakan Muhammadiyah, kita tinjau dalam aspek ideologinya. Artinya adalah fahamnya. Apa gagasan-gagasan Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid yang nanti diawali dari identitas Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah, gerakan Islam, gerakan tajdid, apa masing-masing definisinya. Nanti kita akan bahas juga ditinjau dari aspek ideologinya, strategi perjuangannya, fahamnya dan lain sebagainya. Tapi ada dimensi yang ketiga adalah dimensi organisasinya. Artinya bagaimana struktur organisasinya, kepemimpinannya, permusyawarahannya, bagaimana kemudian berjalannya organisasi Muhammadiyah yang sejak awal berdirinya sampai saat ini melalui mekanisme apa yang kita sebut dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya, yang itu menjadi pedoman gerak organisasi Muhammadiyah. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan saat ini saya akan masuk pada yang pertama. Bagaimana kita melihat dan mengcapture Muhammadiyah dari tinjauan sejarahnya. Ya mungkin bagi teman-teman yang mungkin alumni dari sekolah Muhammadiyah, baik tingkat dasar, menengah, pertama, menengah atas, sudah belajar ya tentang Muhammadiyah itu apa, siapa pendirinya, kapan berdirinya. Tapi kita lebih banyak membahas berkaitan dengan bagaimana Muhammadiyah itu bisa berdiri. Kenapa Muhammadiyah harus berdiri? Kalau kapan jelas di Kauman Yogyakarta selesai. Kapannya ya 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah ya, 1330. Tapi siapa pendirinya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi bagaimana Muhammadiyah kok bisa berdiri? Kenapa Muhammadiyah bisa berdiri? Ini yang kita akan bahas pada kesempatan saat ini. Nah, saya akan awali pembahasan bagaimana dan kenapa Muhammadiyah berdiri itu sebetulnya diawali dari ada faktor objektif yang menuntut Kiai Haji Ahmad Dahlan sang pendiri Muhammadiyah untuk tergerak hatinya
menggerakkan semua potensi lingkungannya untuk mendirikan sebuah organisasi yang ada, organisasi yang saat itu kemudian sampai sekarang dinamai adalah dengan Muhammadiyah. Nah, ya selain nanti ada faktor subjektifnya ya, bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki akses keilmuan, memiliki kecerdasan dan lain sebagainya, tapi saya awali dulu dengan kaitannya dengan faktor objektif kenapa dan bagaimana Muhammadiyah bisa lahir. Saya ingin sampaikan sebetulnya dan kaitkan bagaimana Muhammadiyah lahir itu adalah bagian dari upaya pengembangan dunia Islam untuk mengembalikan kejayaan. Saya akan awali slide saya dengan judul Perkembangan Dunia Islam. Jadi nanti membicarakan soal Muhammadiyah, mau tidak mau kita harus membicarakan dunia Islam. Nanti di mana kemudian posisi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk bisa kita melihat tinjauan objektifnya. Perkembangan dunia Islam itu kalau kita melihat, kita baginya menjadi beberapa fase ya, setidaknya mungkin 3 fase lah. Ada yang kita sebut sebagai fase awal, di mana fase ya kita sebut sebagai sebuah fase awal ya, fase di mana sebuah perintisan Islam yang kita sebut atau saya menyebutnya sebagai sebuah periode klasik. Jadi tahun 622 sampai 661 Masehi lah. Yang saya di sini gambarkan ya periodisasinya. Periodenya mungkin bagaimana dimulai dari zaman Rasul, kemudian ada pembangunan masyarakat, terjadi Fathul Makkah, kemudian sampai Yaman, sampai Syria, kemudian dilanjutkan pada Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, ekspansinya luar biasa. Pada masa awal ini, pada masa di mana kemudian perkembangan Islam juga secara ekspansi, secara teritorial itu berkembang. Jadi sampai Damaskus, kemudian pengembangan demokrasi, administrasi, sistem keangkatan, sistem hakim, semuanya sudah mulai dan diinisiasi pada masa Umar bin Khattab, bahkan kemudian dilengkapi pada masa Utsman, bahkan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian dalam perkembangannya itu kemudian juga saya mengklasifikasikan juga ada periode klasik yang kedua, yaitu pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, bahkan Umayyah yang kedua. Artinya ini masa yang ekspansinya makin luar biasa, pencapaiannya luar biasa. Sampai Eropa ya, kemudian di Abbasiyah apalagi, tidak saja kemudian secara teritorial yang diinisiasi di Umayyah berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian makin meluas luar biasa pada masa Abbasiyah. Penerjemahan luar biasa, kemudian pembangunan universitas, perpustakaan, ilmuwan-ilmuwan besar muncul ketika itu, Ibnu Sina, Al-Ghazali, kemudian Al-Khawarizmi, dan lain sebagainya, yang itu bisa juga ditandai berkaitan dengan arsitektur, bendungan, proses industrialisasi, dan bahkan kemudian juga perdagangan. Itu dilanjutkan kemudian pada masa Umayyah sampai tahun 1031 Masehi. Artinya Andalusia sampai kemudian ke Kordoba, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan makin luar biasa, pengembangan riset luar biasa, sampai kemudian sudah masuk pada ranah-ranah pertambangan. Jadi pada masa awal, masa kemudian di mana pergerakan Islam secara ekspansi dan pengembangan ilmu pengetahuan terus menanjak. Bahkan sampai pada puncaknya, artinya sampai kemudian di mana Islam itu masa emas atau masa kejayaannya. Tapi kemudian saya ingin menyebut bahwa pasca itu ya, Islam kemudian mengalami kemunduran, hancur, dalam arti ya memang diberlatar belakangi oleh berbagai aspek ya, secara internal maupun eksternal. Yang secara internal itu Islam ketika itu pasca Umayyah yang kedua, ya secara politik militernya lemah,
Baghdad kemudian hancur, Andalusia hancur, Cordova hancur, Granada hancur, perang salib kalah, istana kemudian tidak memikirkan militer, tidak memikirkan keamanan, bermewah-mewah, bahkan kemudian karena perkembangan luar biasa itu tidak saja di Arab tapi juga non-Arab, ada konflik ras atau Arab dan non-Arab, kemudian itu terjadi secara politik yang ternyata itu mempengaruhi kemunduran dan kehancuran Islam secara intern. Walaupun ini coba dikembalikan oleh Daulah Utsmani, Safawi, Mongol, tapi itu belum mendapatkan arti yang signifikan berkaitan dengan kembalinya kejayaan Islam. Apalagi secara ilmu pengetahuan dan agama juga lama-kelamaan kemudian akhirnya karena runtuh kemudian menyurutkan semangat ilmu yang akhirnya pintu ijtihad pun tertutup, yang terbuka hanya taklid, kemudian tidak memiliki semangat keilmuan lagi, kemudian adanya konflik filosof dan para fuqaha, akhirnya kemudian berkembangnya syirik, khurafat, bid'ah dan lain sebagainya. Ini faktor kemunduran Islam, disadari. Tapi kemudian secara eksternal juga selain umat Islam ketika itu sedang runtuh, tapi secara eksternal mereka, artinya Barat dalam arti di sini adalah mengalami renaissance. Tahun 1200-an mereka melawan peran dominasi agama Katolik. Mereka sendiri kemudian membangkitkan semangat kritis dan ijtihad di kalangan mereka. Muncullah kemudian antroposentrisme, sekularisme, dalam arti mereka renaissance, wah urusan agama, urusan di gereja saja, kemudian urusan yang lain adalah urusan bagaimana semangat untuk pengembangan dan kemajuan teknologi bagi mereka, maka bebas berpikir, berkembang ilmu pengetahuan, bahkan kemudian mereka menjajah sana sini. Yang akhirnya mereka bisa merajai karena mereka mengatur sebuah revolusi industri. Mereka merubah peran manusia ke mesin. Kemudian mereka ekspansi, bahkan kemudian mereka melakukan transformasi dari monarki kemudian menuju absolut yang lebih demokratis. Mereka mengatur konstitusi, hak-hak manusia, kemudian sosial mereka juga mengatur sampai sekarang. Ya, secara eksternal mereka juga melakukan upaya yang luar biasa begitu besar. Nah, saya ingin kasih gambaran bahwa ada fase di mana umat Islam ketika itu naik, tapi ada fase di tahun 1200-an umat Islam sangat-sangat anjlok sampai di tahun 1700-an. Nah, di tahun 1800-an muncul semangat di mana ada keinginan mengembalikan kejayaan Islam baru. Walaupun semangat pembaharuan itu dengan dua etos ya, atau dua semangat ya. Ada semangat yang kita sebut sebagai semangat reform, ada yang semangatnya itu adalah semangat revivalis atau revival. Dia semangat ingin mengembalikan kejayaan Islam baru, tapi semangatnya untuk kembali kepada pemahaman salaf. Artinya udah saatnya kita harus kembali pada masa klasik ya, seperti halnya pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti kembali secara dia memang menyeluruh tanpa mengkompromikan keadaan saat ini atau keadaan masa depan. Tapi ada yang memahami melakukan upaya sebuah pembaharuan itu dengan reform, artinya kembali kepada masa salaf dalam aspek akidah dan ibadahnya, tapi kemudian menyesuaikan pada masa-masa depan yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan, kaitannya dengan teknologi dan lain sebagainya. Nah, dua etos semangat inilah yang berkembang pada masa di awal tahun 1800-an. Di mana di tahun 1800-an itulah muncul para pembaharu-pembaharu Islam dunia, dan Ahmad Dahlan berkesempatan berinteraksi dengan para pembaharu-pembaharu dunia itu. Maka secara mata rantai saya ingin mengatakan sebetulnya ada faktor objektif yang melatar belakangi kenapa Ki Haji Ahmad Dahlan terinspirasi dan memiliki keinginan untuk mendirikan Muhammadiyah, karena ada pengaruh situasi global, di mana situasi global saat itu muncul
para pembaharu-pembaharu yang ingin mengembalikan kejayaan Islam di Mesir, di India, atau di penjuru dunia, dan mereka berinteraksi secara langsung pada masa musim haji misalnya. Mereka bertemu, merapatkan barisan untuk kemudian melakukan langkah-langkah konkret pengembangan pembaharuan dunia Islam. Kalau kita bayangkan, lihat saja di sini dalam kaitannya para tokoh-tokoh pembaharu. Bagaimana kemudian Ibnu Taimiyah menginisiasi di awal tahun 1200-an sampai di akhir tahun 1200-an sampai tahun 1300-an, bagaimana ada semangat untuk rujuk ilal Quran, semangat mazhab atau fanatisme terhadap mazhab itu kemudian harus benar-benar ditinggalkan. Harus dilakukan sebuah pemurnian ajaran, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kemudian ijtihad itu harus juga dimunculkan. Dan itu pun kemudian di tahun 1700-an dikembangkan oleh Muhammad Abduh. Yang tidak saja semangatnya dalam arti rujuk dan pemurnian, tapi juga ada lebih dari itu. Artinya ada semangat-semangat gerakan pendidikan, gerakan reformasi, ada gerakan-gerakan yang kemudian dia ingin melakukan bahwa upaya pengembangan dunia Islam itu melalui pendidikan. Berbeda dengan temannya dan sahabatnya Jamaluddin Al-Afghani yang menurut Ghani adalah ya melalui pan-islamisme, membuat partai politik Islam dan lain sebagainya dengan merebut politik. Jadi ada semangat Ibnu Taimiyah, ada semangat Muhammad bin Abdul Wahab dalam pemurnian ajaran, tapi ada semangat Afghani, ada semangat Abduh, di mana semangat Afghani pengembalian ajaran Islam dengan merebut kekuasaan dalam arti politik, tapi Muhammad Abduh adalah melalui restorasi pendidikan dan kemudian melakukan sebuah reformasi pendidikan. Dengan tidak adanya dikotomi keilmuan, dengan semangat-semangat yang kemudian itu menjadi dasar sebuah keilmuan. Dan muridnya Muhammad Abduh itu adalah Rasyid Ridho tahun 1865 sampai 1935, di mana dialah yang melanjutkan terkait dengan penafsiran Al-Manarnya Muhammad Abduh. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan berinteraksi langsung dengan Ridho, di mana Ridho adalah murid Muhammad Abduh. Maka karena interaksi itulah kemudian yang menggerakkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan muda, kemudian belajar ke Mekah, berinteraksi dan mengakses kitab-kitab yang kemudian itu ditulis oleh seorang pembaharu, sepulang dari sana melihat situasi lokal objektif kota Yogyakarta, daerah misalnya Indonesia, Nusantara yang masih dalam keadaan yang ya, seperti yang nanti kita akan juga bahas, maka tergeraklah hatinya. Maka inilah awal kenapa kemudian saya ingin sampaikan bahwa dari kesimpulan pertemuan kita pada saat ini adalah kita tinjau bagaimana Muhammadiyah lahir, peristiwa apa yang melatar belakangi Muhammadiyah lahir, faktor apa yang melatar belakangi Muhammadiyah lahir. Saya menjawab dengan satu, ada faktor objektif yang melatar belakangi Muhammadiyah lahir, yaitu faktor di mana situasi global dunia Islam pada tahun itu ada geliat dan semangat ingin mengembalikan kejayaan Islam. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan selain sosok yang cerdas, memiliki semangat dan berani untuk melakukan langkah gerakan sebuah perubahan, mereka pun kemudian, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan pun kemudian berinteraksi dengan Muhammad Rasyid Ridho, berinteraksi dengan kitab-kitab yang dibuat oleh Muhammad Abduh. Kemudian sepulang dari Mekah, dia mengajak para murid-muridnya untuk merestorasi prinsip pendidikan, membuat madrasah diniyah yang tidak saja belajar ilmu agama, tapi juga belajar ilmu-ilmu umum sampai kita sekarang. Mungkin itu pertemuan kita pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dalam aktivitas-aktivitas yang lain, dalam pertemuan melalui Zoom meeting atau kemudian interaksi kita melalui forum. Terima kasih, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.